بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, dan cukuplah bagi kita Allah menjadi saksi. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan kami kepada Tengku Imunsi, Imam Rawatib, kepada Bapak Kecil dan jajarannya, kepada ibu-ibu, pemuda, dan seluruh hadirin wal hadirat jamaah mulasah Gampung Lungbata. Ini kampung lama. Kalau kampung-kampung lain tuh belum lama. Tapi Lungbata ini sudah ada sejak sebelum Iskandar Muda. Artinya abad ke-14 sudah ada kampung Lungbata. Dulunya kemukiman, mukim Lungbata. Di sini tokoh-tokoh politik
di Lumbata ini. Tapi bukan di kampung Lumbata saja, maksudnya pemukiman Lumbata. Tokoh oposisi. Kalau raja tidak adil, tokoh-tokoh Lumbata itu akan ke istana memprotes raja, sultan. Sultan diprotes habis-habisan dan diturunkan. Kalau perlu diturunkan, digantikan oleh raja yang baru. Ini kerjanya orang-orang Lumbata yang luar biasa, luar biasa. Di zaman orang-orang Belanda menyerbu Aceh, yang paling heroik melawan Belanda juga orang-orang Lumbata. Nyan kon dengku menda, nyan preman-preman karu, urun-urun biasa madum cok pedil, cok rincung, jak Mesir Raya, jak poh Belanda. Luar biasa Lumbata. Maka terkenallah Tengku Raja, atau alias Tengku Imung Lumbata. Gonyang ke yang timak Jenderal Kohler, Panglima Belanda yang menghancurkan istana dan Mesir Raya. Beliau wadenya Jenderal Kohlernya ipiu diuk bak gelumpang raya. Jino hanali, hana mata tepat beli, kagak pegat lagi kan di bawahnya tempat parkir. Zaman di atasnya bak gelumpang raya. Jadi pikir kamu menang kali hidup Mesir Raya. Pikir Mesir Rayanya istana. Kali itu dipikir kamu menang. Jadi dia apa Kohlernya yang santai na, gejak Imung Lumbata, wah ketima, gagal na. Itu kan, lengan ni cok puplong aja kedih uleli, kepui puplong kedih, perlep dokter nah itu. Jadi dalam lautnya na rumah sakit Belanda, hana li itu kena Innalillahi. Kau mati kafirnya. Bal mati pun dipuplung ke Singapura. Sebab puplung di Medan sepanjangnya juga ada tentera Aceh di Langsang, di Lang Laut. Ijo awalnya maka Singapura dipuplung pun. Dari Singapura dipuplung Jenderal Kohler mayat Batavia. Jakarta. Lain ditanam di Rawamangun. Rawamangun. Gede hibah, tanam di. Tapi di zaman Ibrahim Hasan gubernur tahun 80 sekian lun pituwa. Jadi tulung Jenderal Kohler di Pulau Geno. Dan jino ditanam di Kerkhop. Namanya tejak kenang kana. Gambar-gambar di sana, ilukis babace na. Di Kerkhop, Jenderal Kohler. Lun pernah mengusulkan kepada gubernur supaya Tengku Imung Lumbata menjadi pahlawan nasional. Tapi belum berhasil. Tapi tetap hana diam saja. Tetap tak perjuangkan. Le mentang dari Aceh pahlawan-pahlawan yang luar biasa, tapi kalau menjadi pahlawan nasional. Nah, itu biasa. Tapi Aceh lebih le pahlawan nasional ketimbang daerah lain. Kejir. Idenya trip berjihad. 80 tahun tak perang Belanda habis Jepang macam-macam. Habis kafir habis kiroror pi. Pokoknya urung berani gitu. Maka le pahlawan punya daerah lain hana.
2 bilion di perang Belanda akan menyerah. Padahal istana Aceh itu tukul lega 7 tingkat. Apa pundaknya? Korea. Tapi kabeh itu di Belanda. Tapi bangsa-bangsa yang lemah, Assalamualaikum Mister Ikan Belanda, Tuan Raja kan, anak itu istana. Orang Melayu lemah, Medan, istana mentang. Orang Jawa lemah, di Solo mentang istana, di Jogja mentang istana, di Manado mentang istana, mentang. Anak itu karena cepat-cepat tunduk ke Belanda. Tapi Aceh pantang menyerah kepada Belanda. Jihad fi sabilillah didukung oleh masyarakat Lumbata. Nah, luar biasa. Tapi pejuang itu kadang-kadang ditipu muslihat. Nyelek muah. Nanti kita baca buku nan bukunya Iskandar Muda Sultan Perkasa Aceh oleh Deni Lombat. Balun naik romo. Pulang bukunya yang begal. Masyarakat Lombata kritik Iskandar Muda. So kritik Sultan Iskandar Muda. Ini pupun ahli sejarah. Pengganti saya ke depan. Ketika tokoh-tokoh masyarakat Lumbata memprotes Iskandar Muda, ulamanya, amponcinya, tokoh-tokoh masyarakat rakyat Lumbata berdemonstrasi ke istana. Tapi Iskandar Muda sangat licik. Ini punya Iskandar Muda baik bengih kelur. Kuceramah yang si raya kalau lupoh lu. Ya betul. Cuma anak pegah tu. Don ben ceramah-ceramah li tentang Iskandar Muda. Ini ayah nek kamu. Yang tiga tu kupoh lo. Oh man ampun, keban. Kau dah bawa bukunya menyanyi dah bukan? Telawan ti. Sebab mehana telawan Nabi itu zaman jino. Berani dia lagi orang Lumbata. Jadi lemah tu akai Iskandar Muda. Gesia kebua dijobo. Di dalam buku Deni Lombanya kebua. Bukan lemah. Gesia kebua dijobo. Gondang tu ulama Lombata, tokoh masyarakat Lombata yang raya-raya. Iskandar Muda kagak curiga. Yang menyahana kupoh yang orang Lombata, lu nipoh le orang Lombata. Nah, jadi menuju Lombata hana jalan ada. Lewat Krung Darul. Perahu menuju dari Krung Aceh sama Krung Darul. Gede. Terus gede. Payah lang udara. Di ginirengan batriang tu. Batriang. Pohon bambu lah. Bahasa katanya batriang kan. Jadi di bak perdetriang yang na algojo dengan kudium. 2 meter bawah perdetriang, 2 meter bawah perdetriang. Algojo. Orang Lombata serius dah tengku-tengku dengan ulama tokoh masyarakat. Enggak apa jo, dia undangan raja. Bantro kenang getak laju di Algojo. Getak. Dalam bukunya sampai sertuh dro ulama tokoh masyarakat Lombata gepoh mantu. Cuma menyata pegah lagi ya orang Lombata hana cinta ke Iskandar Muda. Kayaknya, tapi hanya sih. Karena Iskandar Muda ya
puncak keemasan kerajaan Aceh. Bukan hanya Sumatera yang dikuasai menjadi Aceh. Jadi sampai Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, semuanya Aceh. Di bawah kekuasaan Iskandar Muda. Tambah Johor, tambah Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Trengganu, Kedah, Aceh semua. Maka Iskandar Muda adalah yang terhebat, Raja Aceh yang terhebat. Mesti kita pilih. Al-Khulafaur Rasyidin yang terhebat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Bani Umayyah yang hebat namanya Harunur Rasyid. Bani Abbasiyah yang hebat namanya Umar bin Abdul Aziz. Raja Aceh yang hebat Sultan Iskandar Muda. Di sini yang nagelar mahkota alam cilon. Jadi seniman yang paling baik mendapat gelar dari Wali Nanggro. 5 tahun tidak pilih setiap PKA. PKA yang kali Ustadz Amir Hamzah. Iya, budayawan Aceh terkenal dengan gelar Amir Hamzah Mahkota Alam dengan hadiah 60 juta. Lon aku je boh malay aku. Kerja malay. Orang tengok kalau tak bandingkan dengan Mahkota Alam Iskandar Muda. Jadi orangnya undangan lo. Petunjuk wali, petunjuk mudakir wala, mudakir mana? Merumpah Wali Nanggro. Amir Hamzah Mahkota Alam. Gemak dulu. Bek terpakai Pak Malay itu bukan. Mahkota Alam nama lain dari Iskandar Muda. Yang kau orang kecil tapi harus dapegah kan? Harus dapegah katanya prestasi yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Amir Hamzah terpilih menjadi Mahkota Alam. Ilun nalung karang hikayat Aceh 16 judul. Tapi yang paling besar karya lun terjemahkan tafsir Al-Quran dalam bahasa Aceh. 30 juz. Maka lun terpilih menjadi budayawan terbaik 5 tahun ini. Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya. Tengku Asnawi di Munshi tengok. Lun katrip itu ini. Tengku kecil kata wah lun jenau punan. Hadir? Ana masalah. Yang jelas lun hampir menjadi orang lung batal kampung yo. Jadi tahun 80 tahun sekurang puluh le lun lo tanah rumah bak kecil Daud. Lihat hanapeng hanangan pegang rumah, lihat tablo lampu hanangan pegang rumah. Tahu-tahu ka 20 tahun lampu kacau kena. Nah, bak pisang di ka bukoh ko kumpul rumah di masyarakat. Ana masalah. Jadi lemblo 16 juta. 20 tahun kemudian lembu beliau serutuh 60 juta. Kan cukup lah Pak. Lembu gar rumah di Lambu. Kesal lembu beliau ke Muslim Yakub. Pak Muslim Yakub kepala dinas sosial nya tanah lona.
Tapi kalau goblok kan jadi tanah wayang kali tanah wayang. Ini sejarah hana jadi menjadi urang lung bata. Tapi semangat lung bata lumba ahong lunja. Semangat heroik pahlawan. Dari mana diwariskan oleh urang lung bata? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya. Dan sahabatnya pemberani. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyaddu. Muhammad Rasulullah alladzina amanu ma'ahu ibaratnya asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Jadi Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya itu asyiddau 'alal kufar. Jadi sangat membenci orang-orang kafir, sangat tegas dengan orang-orang kafir. Ruhamau bainahum. Dan berkasih sayang sesama Islam. Itu Nabi Muhammad. Begitu juga kakek-kakek kita di Lumbata ini mewariskan semangat Rasulullah itu berani melawan kafir. Dan cukup banyak ayat dalam Al-Quran tentang jihad fisabilillah ya, dengan harta dan nyawa sekalipun. Ini yang perlu kita wariskan dari pendahulu kita di Lumbata ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Saya ceramah pagi ini katanya di S3. Sebenarnya bukan di S3. Kalau kita latenkan menjadi S3. Tapi kalau kita arabkan di SAT 2 S1. Ya kan? Salat SAT. Subuh SAT. Sabtu SIN. Tapi kita sudah latenkan tidak? Betul S3 itu. Tapi kalau kita kembali ke huruf hijaiyah SAT 2 S1. Tidak masalah. Jadi banyak kesalahan tapi dimaafkan. Contohnya Ahmad Dewi, kenal Ahmad Dewi kan? Ketika beliau ceramah di Lampung U, saya mahasiswa waktu itu. Beliau bilang, Islam itu insya. Subuh subuh. Lam leho. Asar. Maghrib. Seolah-olah kan betul. Padahal kalau kita kembali ke huruf hijaiyah salah. Insya bahasa Arab ain kan? Islam. Enggak boleh. Itu ahli Islam. Salah kedua, subuh. Saat sholat. Karena bukan sin. Luhu dhat. Isu dhan. Enggak mungkin kan? Tapi itu dimaafkan. Yang kecil-kecil itu yang penting pengertian kita. S3 misalnya. Salat subuh Sabtu, betul. Menurut latih, enggak masalah. Jangan terlalu dipermasalahkan. Nanti menjadi dipermasalahkan yang nan Abdullah madum salah. Padahal itu wayah pegot nyo. Abdullah. Tapi sudah dimaafkan. Baik hadirin wal hadirat. Adik-adik kita ini banyak yang muda-muda. Upun masih muda, teman-temannya masih muda semua. Ya. Tahu Tengku Mulung Bata berapa usianya waktu membunuh Jenderal Kohlek? Coba tunjuk tangan.
yang tidak boleh tunjuk tangan si Pupul. Dia tahu. Yang lain bisa. Hadiahnya 100. Pak Win tahu? Enggak ya? Jadi cepat saya jawab, jangan dilihat api itu. 21 tahun. Anak muda masih. Tengku Ilmu Lumbata. 21 tahun usianya. Tapi telah membunuh jenderal Belanda yang sangat biadab itu. Nah, pembakar Mesir Raya Baitur Rahman. Itu anak muda 21 tahun. Yang jadi masalah, kuburannya di mana sih? Anak murid saya pernah meraba-raba, tapi dia murid saya. Dr. Andes Nabahani AS. Itu mahasiswa saya dulu. Katanya di Ulegli. Jadi dilarikan ke Ulegli supaya jangan ditangkap oleh Belanda. Tapi tidak ada tulisan pendukung, pendapat sejarawan misalnya tidak ada. Maka susah kita akui. Sekarang ada yang tidak, di mana kuburan Iskandar Muda, di mana kuburan Iskandar Sani, itu menantu Iskandar Muda, di mana kuburan putri anak Iskandar Muda siapa? Ratu Safiatuddin Shah, di mana? Semua kita tidak tahu. Mungkin dibuang oleh Belanda. Begini juga dengan makam Tengku Ilmu Lumbata. Tidak jelas. Iskandar Muda di mana? Sekarang sangat besar kuburan Iskandar Muda di Bape. Itu tidak benar. Itu rekayasa guru saya. Itu Pak Ali Hashmi mengambil saya menjadi asisten beliau sampai 28 tahun saya asisten Profesor Ali Hashmi. Jadi beliau cerita sama saya, beliau ingin membuat juga kuburan Ratu Safiatuddin Shah, kuburan Putra Pang, karena nggak ada. Jadi beliau gubernur, Profesor Ali Hashmi itu orang Montasi, ya, orang Montasi, gubernur Aceh kedua. Gubernur Aceh pertama Daud Bere, gubernur Aceh kedua Ali Hashmi. Tapi juga boleh gubernur Aceh pertama kita bilang. Kenapa? Gubernur Aceh pertama daerah istimewa Aceh. Karena waktu Daud Bere belum ada daerah istimewa. Nah, kan gitu kira-kira ya. Jadi beliau dengan dana yang sedikit dibuatlah makam Iskandar Muda. Ada ulama Aceh yang paling alim dari beliau memprotes. Tapi yang satu akhirnya dibuat tuh walaupun diprotes. Ulama Aceh yang paling alim adalah Tengku Abdullah Ujung Rimba. Pernah dengar kan nama itu kan? Tengku Abdullah Ujung Rimba alirannya aliran sunnah Wahabiyah. Anak galak ya puga-puga kubu. Terima kasih.